Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya Stefani Humena. Dan ini adalah video pembelajaran bahasa Indonesia Laras Jurnalistik. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai peristiwa yang layak untuk diangkat menjadi sebuah berita. Dan pada episode ini, saya ingin membahas mengenai pemenggalan kata mubazir dalam karya jurnalistik. Jadi, jangan kemana-mana dan pastikan untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Kata-kata mubazir adalah kata-kata yang apabila tidak digunakan tidak akan mengganggu kelancaran komunikasi. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia laras jurnalistik tentunya merupakan bahasa yang lugas dan singkat. Namun, perlu diperhatikan bahwa yang singkat bukan berarti redaksi kalimat yang disajikan tidak lengkap, ya, atau kita dapat dengan mudah menghilangkan kata-kata tertentu untuk menciptakan bahasa yang lugas dan singkat pada karya jurnalistik. Tetapi, ya, ada kata-kata tertentu yang dipandang tidak perlu untuk digunakan, ya. Bahkan memang perlu untuk ditanggalkan dalam redaksi kalimat berita sehingga struktur kalimat yang dibangun menjadi singkat dan memiliki kesan lugas. Lantas, kata-kata apa saja yang dianggap mubazir? Ya, pertama, menggunakan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, misalnya contoh kalimatnya adalah hakim akan membacakan putusan sidang pada hari Jumat, tanggal 9, bulan April, tahun 2021. Nah, kalimat tersebut dapat dipersingkat dengan menanggalkan kata hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, sehingga kalimat menjadi hakim akan membacakan putusan sidang pada Jumat 9 April 2021. Ya, dapat kita lihat kalimat menjadi lebih singkat namun konstruksi kalimat tetap utuh, lengkap, dan memadai. Ya. Selanjutnya penggunaan kata pagi, siang, sore, dan malam setelah penunjuk waktu. Ya. Misalnya, rapat berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 19 malam. Ya. Kita lihat ya pada kata kalimat tersebut. Kata pagi dan malam setelah penunjuk waktu dapat ditanggalkan ya. Karena pukul 8 mengindikasikan saat itu adalah pagi hari. Dan pukul 19 secara tidak langsung memberikan informasi bahwa itu sudah malam hari ya. Sehingga kalimat dapat direvisi menjadi rapat itu berlangsung sejak pukul 8 dan berakhir pada pukul 19. Ya. Kemudian konjungsi bahwa dan untuk. Misalnya kalimatnya adalah Presiden mengatakan bahwa beberapa menteri akan di-reshuffle. Ya. Kalimat tersebut dapat dikoreksi dengan menghilangkan kata bahwa. Ya. Sehingga kalimat yang lebih tepat akan menjadi Presiden mengatakan beberapa menteri akan di-reshuffle. Ya. Kemudian, contoh penanggalan untuk kata untuk. Muldoko mendeklarasikan diri untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, kata untuk pada kalimat tersebut dapat ditanggalkan sehingga kalimatnya menjadi Muldoko mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, lebih singkat. Kemudian, verba adalah, merupakan, dan ialah. Ya. Ditinjau dari segi morfologis, ketiga kata ini memiliki status yang berbeda. Ya. Verba adalah kopula, verba merupakan adalah kata turunan dari kata rupa, sementara ialah merupakan partikel. Ya. Namun dari aspek pemakaiannya dalam kalimat tentunya, ketiga-tiganya dapat saling menggantikan. Misalnya, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Presiden pertama Indonesia ialah Soekarno. Ya. Dan untuk konstruksi kalimat ini, ketiga kata tersebut yakni adalah, merupakan, dan ialah dapat ditanggalkan ya. Sehingga kalimat cukup menjadi Soekarno presiden pertama Indonesia atau Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Nah, selanjutnya
kata telah, sedang, dan akan. Ya. Ketiganya merupakan kala atau tenses yang menunjukkan apakah sebuah peristiwa itu sudah terjadi, sedang berlangsung, atau yang nantinya akan terjadi. Ya. Nah, untuk menerapkan prinsip hemat kata, ya, maka ketiga kata tersebut sebenarnya pada kondisi-kondisi tertentu dapat ditanggalkan, ya. Terutama jika kalimat tersebut telah diimplisitkan waktu peristiwa terjadi. Ya, misalnya kalimat, kemarin Presiden telah melantik kabinet yang baru. Nah, kata telah pada kalimat tersebut dapat dihilangkan. Kenapa? Karena waktu kejadian telah terlihat pada kata kemarin. Ya, sehingga secara implisit peristiwa itu sudah terjadi. Jadi, kalimat dapat dikoreksi menjadi kemarin Presiden melantik kabinet yang baru. Ya, kemudian kata sedang. Contoh, ya, saat ini BPK sedang sibuk mengaudit keuangan di beberapa perguruan tinggi. Nah, frasa saat ini sudah mengimplisitkan bahwa kegiatan mengaudit yang dilakukan oleh BPK sedang berlangsung, sehingga penggunaan kala sedang pada kalimat tersebut tidak dibutuhkan lagi. Ya, dengan demikian kalimat dapat dikoreksi menjadi saat ini BPK sibuk mengaudit keuangan di beberapa perguruan tinggi. Ya, kemudian kata akan. Ya, misalnya minggu depan Presiden dijadwalkan akan belusukan ke Manado. Nah, frasa minggu depan telah menjelaskan kapan kegiatan ini akan dilaksanakan. Sehingga penggunaan kata akan pada kalimat tersebut dapat ditanggalkan. Sehingga kalimat menjadi minggu depan Presiden dijadwalkan belusukan ke Manado. Ya. Kemudian kata dari, ya. Kata dari merupakan preposisi atau kata depan yang biasanya digunakan sebelum menyatakan ruang dan waktu. Ya. Tetapi terkadang bahkan sering, ya, preposisi dari penggunaannya tidak sesuai. Ya, misalnya pidato dari Presiden kemarin tidak menyinggung masalah vaksin. Ya, penggunaan kata dari pada kalimat tersebut tidak diperlukan, bahkan memang perlu ditanggalkan. Karena selain melanggar prinsip kehematan, penggunaannya pun memang tidak sesuai pada kalimat tersebut. Ya, jika preposisi dari ditanggalkan, maka kalimat menjadi lebih singkat dan lugas. Pidato Presiden kemarin tidak menyinggung masalah vaksin. Ya. Nah, selain contoh-contoh kata yang telah saya sampaikan tadi, masih banyak lagi kata yang jika ditilik berdasarkan prinsip hemat kata dalam karya jurnalistik dapat kita tanggalkan. Tetapi saking banyaknya, saya tidak dapat menyebutkan itu satu persatu. Intinya adalah dalam jurnalistik, pemenggalan kata mubasir diberlakukan terhadap kata yang jika tidak dihadirkan dalam redaksi kalimat tidak akan mengganggu kelancaran dalam komunikasi. Ya, jika Anda melakukan pemenggalan kata demi hemat kata, kemudian kalimat menjadi tidak gramatikal atau kalimat menjadi tidak berterima, maka kehadiran kata tersebut adalah wajib, ya, tidak perlu ditanggalkan. Ya. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran bahasa Indonesia Laras Jurnalistik episode pemenggalan kata mubazir dalam karya jurnalistik. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang dapat dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini, dan sampai jumpa lagi pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.